Baik, kita masuk ke tema statistik, yaitu satu tema tentang outlier in statistic data. Ini bahannya reference dari Edexcel Statistik S1 Modular, sales editornya Kate Pager, terbitan Pearson. Outlier itu apa? What is outlier? Outlier ya, atau in bahasa Indonesia outlier itu data pencilan atau data ekstrim, yaitu an outlier is any extreme value that lies outside the overall patterns of the data. Yaitu outlier itu sembarang nilai data yang sifatnya ekstrim. Ekstrim itu bisa terlalu tinggi di atas kebanyakan data atau terlalu rendah di bawah mayoritas data. Jadi kalau satu data atau dua data kadang terlalu tinggi berbeda dari kebanyakan data yang ada atau terlalu rendah, mungkin dia akan menjadi data outlier. Tetapi to determine whether a data is an outlier or not, we have to follow a rule. So usually we use the following rule to identify outliers. Jadi kita akan menggunakan aturan ini, 1 dan 2 ini, untuk menentukan apakah suatu data itu bisa dikatakan outlier atau tidak. Ini data, misalnya kita punya sembarang data xi, ini akan menjadi outlier jika dia satisfies these two condition. Jadi kalau xi itu greater than upper quartile plus 1.5 times the interquartile range, or when the data is xi less than lower quartile minus 1.5 times interquartile range. Jadi kalau data itu jadi outlier kalau nilainya lebih besar dari quartile 3 ditambah 1,5 kali interquartile range-nya, atau jika dia lebih rendah dari nilainya dari quartile 1 dikurang 1,5 kali interquartile range. Apa interquartile range? Interquartile range itu adalah rentang antar quartile, yaitu interquartile range is quartile 3 minus quartile 1. The upper quartile minus the lower quartile is the interquartile range. Ya, example, kita punya data ini dari Kate Pager, Statistical Modular. In this example, the blood glucose of 30 females is recorded. Jadi, data glukosa darah dari 30 wanita dicatat, hasilnya dalam milimol per liter, ditunjukkan dalam diagram batang daun, ya, stem and leaf diagram below. Ini stemnya. Kalau kita ngebaca ini stem, leaf, ini stem. Ini adalah diagram batang daun. Ini stem, ini leaf, batang daun. Ini ada key. Setiap data statistik yang display dalam bentuk stem and leaf diagram, ini ada key di sini kan, kunci membacanya. 2 garis 1 ini maksudnya dibaca 2,1. Ya, jadi kalau ini kita baca bukan 22 tetapi 2,2. So data ini sebenarnya 30 orang tuh data blood glucose-nya 2.2, 2.2, 2.3, 2.3 and so on until the highest blood glucose of female is 5.5, 5,5. Ini ada 30 orang. Dan kalau kita lihat dari sini yang terbanyak di sini. Oke. Sekarang kita mau hitung quartiles-nya. Quartiles-nya dari data ini atau itu keperoleh dengan mengurutkan dulu datanya dari terkecil ke terbesar. Dari data di situ kalau udah kita urutkan, quartile satunya, lower quartile-nya 3.2, upper quartiles, so upper quartiles is a 4.0, and the median is the same as a quartile 2, 3.8. Nah, jadi kita dapat quartile 1, quartile 2, quartile 3. So interquartile range is a quartile 3 or the upper quartiles minus the lower quartiles. Jadi interquartile range-nya 4,0 kurang 3,2 yaitu 0,8. Sekarang kita mau hitung ada nggak dari data itu yang namanya outlier. Menggunakan ketentuan ini kita hitung deh X1-nya. XI-nya itu bila quartile dia lebih besar dari quartile 3 ditambah 1,5 kali interquartile range. Coba kita hitung. Quartile 3 tadi 4 plus 1,5 kali IQR 0.8. Nah, ini totalnya 5.2. Jadi what can we conclude from this? We can say that any data greater than 5.2 is an outlier. Or atau yang kedua ini jika XI kurang dari Q1 minus 1,5 kali IQR. Jadi Q1 tadi 3.2 minus 1.5 times 0.8
So xi less than 2.0. Jadi ada dua di sini situasi. Ini adalah kondisi terendah, yaitu jika ada data yang nilainya di bawah 2,0 maka data itu outliers, dan jika data itu lebih dari 5,2 adalah outlier. Kita lihat di sini. Data terendah di sini adalah 2,2. Berarti tidak ada data, there is no data that falls below 2.0. So we can say that there is no minimum outlier. Outlier bawah. Tidak ada outlier bawah di sini karena tidak ada data yang kurang dari 2,0. Kita lihat di sini bagaimana dengan outlier atas, ya ekstrim atas, yaitu manakala data itu lebih dari 5,2, ya. Di sini 5,1, ini 5,5. 5,5 is already fall outside 5.2. Ya, jadi batas tertinggi yang akan dikatakan outlier jika lebih dari 5,2. Berarti 5,5 ini sudah lebih dari 5,2. Maka kita katakan 5.5 is the only outlier. So jadi kita bisa dari kumpulan data tadi, mana? Nah ini, so 5.5 is the outlier. Jadi satu-satunya data pada kumpulan itu yang merupakan outlier adalah 5,5. Ya, itu dia. Jadi mudah, tidak susah untuk menentukan outlier, cukup dengan menggunakan rules yang ini. Baik, demikian ya. Okay, here is one more exercise for us to try in order to determine whether in a given data if there is any outlier, either the outlier atas or outlier bawah. Some data are collected. Ada data, tapi dia diberitahu aja langsung bahwa lower quartile satunya 46 dan quartile 3-nya 68. Oke, ini kan aturannya nih, an outlier is any observation. Oke, udah. Work out whether the following are outliers using this rule. Apakah data A, data B, data C outlier atau tidak? 7 termasuk outlier enggak? Lalu 88 outlier atau tidak? Apakah 105 juga outlier atau tidak? Untuk menentukannya, kita kan tadi sudah ada rules, kita lihat di sini. Mari kita di sini. Oke. Nih, the lower quartiles is 46, upper quartiles 68, interquartile range, quartile 3 minus quartile 1 is 22. Okay, so we're ready to determine whether there is outlier or not using the two rules here. Okay, we check first. Okay, data extreme atas. Okay. Oke, XI, datanya XI lebih dari quartile 3 tambah 1,5 kali interquartile range. Dan ini nilainya ini. So any data, ya, so any data which falls above 101 is outlier, ya, is outlier, is an outlier. Kita lihat di situ. Or any data which falls below 13 is an outlier, ya. Kita lihat, jadi kata kuncinya batas atasnya 101 dan 101 dan 13. Jika di bawah 13 outlier, jika di atas 101 outlier. Kita tengok soal tadi. 7 ini di bawah 13. Kan outlier terendah paling bawah. 7 di bawah 13. Maka 7 adalah outlier. So 7 is outlier because this data fall far below the minimum, ya, the minimum of 13, ya. How about 88? 88 is not outlier, ya. Jadi data yang cenderung ikut kepada the overall patterns of the total data. Jadi ini berada dalam kecenderungan mayoritas data, ya. 105 tadi tertinggi berapa? 101. Yang lebih dari 101 adalah outlier, maka 105 adalah outlier. Jadi ada dua outlier situ, 7 and 105. Oke, demikian. Nah, habis ini kita akan membahas tentang diagram yang namanya
box whisker box plot ya, diagram box plot. Ya, ini menggunakan data-data outlier kuartil 1, kuartil 3 dan median. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya pembahasan tentang box plot. Oke, baik, sekarang kita kembali membahas lanjutannya setelah kita bahas outlier. Sekarang kita bahas box plot. Dalam istilah lain di buku referensi disebut juga box whisker plot. Seperti apa data itu disajikan dalam bentuk box plot? Box plot itu diagram ya, kotak gitu ya. Ini sebenarnya penyajian data. Kadang-kadang data itu disajikan dalam bentuk line diagram, kadang-kadang dalam bentuk line graph garis, atau dalam bentuk histogram or bar chart ya, diagram data. Ini penyajian data dalam bentuk box plot. Okay, how the box plot look like? It look like this. So what is the purpose of using box plot? So a box plot can be drawn to represent any important features of the data. So box plot shows that the quartiles, maximum, minimum values, and any outliers. Jadi di dalam box plot itu kita men-summary ada 5 data utama, ada 5 informasi utama dalam box plot yang harus ada dalam box plot. Pertama, lower quartiles, ini median or quartile 2, and upper quartiles. Dalam box plot ada lower quartiles, quartile 2 or median, and upper quartiles or quartile 2. Ada juga dalam box plot itu ini ekor kanan, ya, the right tails. Okay, stop here. This is the highest value of the data that is still below the outlier. The highest value that is not an outlier or boundary for the outlier. Jadi batas tertinggi yang masih belum outlier. Jadi yang namanya di sini adalah nilai tertinggi tapi dia belum masuk ke dalam outlier. Demikian juga di sini ada ekor bawah. Ya, ini left tail, ekor kirinya, yang juga sama adalah nilai terendah tapi masih di atas outlier terkecil. Lalu outlier sendiri, andainya data itu memiliki outlier, maka outlier itu kita represent by cross like this, either below this value or above this value. Jadi kalau ada outlier bisa di kanan dan bisa di kiri. Ya, oke. Ini apa gunanya? Ini skala. Skala data ini bebas. We can freely determine the scale of our data. It depends on what is the lowest and the highest among our data. Jadi range data kita itu apa? Jadi kita nanti menentukan angka ini secara bebas. Kita akan lihat di sini lagi. Contohnya kita kembali kepada yang tadi. Oke, box plot ini data. Oke. Balik ke soal tadi, itu data glukosa darah dari 30 wanita. Data stem and leaf-nya seperti ini. Data terendahnya 2,2 dan tertinggi 5,5. Yang tadi outlier-nya adalah 5,5. Kita lihat di sini data ini. Mari kita kembali. Bahwa di dalam data blood glucose of 30 females ini, the lower quartiles 3.2, median or quartile 2 3.8, and the upper quartiles is 4.0. Maka interquartile range, rentang antar kuartil adalah kuartil 3 kurang kuartil 1, 4 kurang 3,2, yaitu interquartilnya 0,8. Tadi kita sudah mencari outliernya dengan cara yang sama, ternyata outliernya adalah 5,2. Any data above 5.2 is outlier. Jadi dari data kita di sini, tadi, data kita sini, ada data yang lebih dari 5,2 yaitu 5,5. Maka 5,5 adalah satu-satunya outlier atas. Di bagian bawah tidak ada outlier, disebab outlier kita terendah adalah jika data itu berada di bawah 2,0, sedangkan data terkecil di situ itu 2,2. Sekarang kita kembali ke sini. Kita akan menggambarkan bagaimana itu punya cara menggambar box plotnya. Kita buat seperti ini. Kita buat garis bawah. Data terendah kita kan 2,2. Saya boleh mulai dari sini dengan 2,0, nggak apa-apa. Oke. Dan tertingginya berapa itu? 5,5. Oke. Jadi kita bukan 2, 3, 4, 5, jadi 2,
sini lah ya, saya 1, di sini 3, 4, skalanya ya, 5, dan di sini 6. Saya buat skala bebas sampai kepada 6,0 ya. Skala bawahnya coba seperti ini dulu. Kemudian dari sini kita bergerak untuk menentukan data kita tadi. Itu tadi. Ya, kita punya kuartil 1 kita berapa. Kita gambar, untuk menggambar box plot, kita gambar dulu kotak yang mengandung kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 1 3,2. Ini kan 3, ini 4. Di sini 3,5. Jadi 3,2 itu di sini 3,25. 3,2 ini more or less ya. More or less around here. 3.2. Jadi ini. Ya, ini adalah kuartil 1. And the upper quartiles ini 4.0 di sini, lebih kurang sini. Kita buat kotaknya. Ya, we draw the box. Ini adalah itu dia datanya. C 4,0 ini position for upper quartile, lower quartile. Where is the median? This is 3.5 and median or quartile 2 is 3.8. 3.8 is somewhere between 3.5 and 4.0. Let's say 3.x around here 3,8. Berarti di sini di posisi ini sudah kita susun seperti ini. Lalu kita tarik ekor kanan ya. Ekor kanan di situ kita lihat data tertinggi, the highest data that is still below the outlier is 5.1. Bukan yang ini. Ini memang data tertinggi tapi outlier ya. Data tertinggi yang masih di bawah outlier lah 5,1. Jadi ekor ini sini 5,1 tarik dari sini. Ini 5 ya. Sini tadi 6. 5,5 ya, sekitar sini lah ya, 5,1 lebih sedikit. Nah, ini dia data maksimum yang masih di atas outlier itu 5,1 kan itu. Kemudian tadi 5,5 adalah outlier, ini 5,5. Maka 5,5 di sini, inilah dia outlier, kita cross. Jadi this is the position for outlier. Kan itu. Oke, kita tengok yang bawah. Data terendah kita di sini yang masih di atas outlier adalah 2,2. Ini 2.2. Itu tadi di sini. Ya, sisa. Maka iya, inilah dia. This is the box plot untuk data blood glucose of 30 females pada data itu. Jadi menggambar box plotnya seperti ini. You need to show 5 summary ya. Ini to show 5 summary. Then there are 5 summary is a quartile 1, quartile 2, quartile 3, minimum data, max data. Ini min data and max data yang still below the outlier ya, yang masih belum outlier. Lalu di sini any outlier. Sebenarnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah outliernya, kita gambarkan dalam cross jika ternyata ada outlier dalam box plot. Demikian cara untuk menggambarkan outlier. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Terima kasih.